Jadi sebenarnya ini adalah satu-satunya jalan tercepat supaya bisa sampai di atas. Karena kalau misalnya lewat bawah, itu kita harus muter 3 jam perjalanan. Saat ini, petualangan saya akan menuju salah satu desa tertinggi di Kabupaten Pinrang. Ini dia yang kita cari, bungkang, kepiting kecil-kecil, dan larinya juga cepat sekali. Dia ngumpetnya biasanya di balik-balik batu. Dia dagingnya sedikit tapi wah mantap sekali nih untuk dinikmati. Salamaki Matapori, Sulawesi Selatan. Petualangan saya kali ini ingin mengunjungi salah satu desa pedalaman di Sulawesi Selatan. Perjalanan ke lokasi harus menggunakan kendaraan khusus karena medan yang akan dilewati tidaklah mudah. Saat ini petualangan saya akan menuju salah satu desa tertinggi di Kabupaten Pinrang. Nah, pas banget nih bareng ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang habis berbelanja ke kota, mereka mau pulang ke desa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kedatangan saya bertepatan dengan hari pasar, sehingga banyak warga desa yang turun untuk membeli kebutuhan pokok. Beruntung saya bisa ikut menumpang mobil double garden yang berfungsi sebagai angkutan umum ini. Biasanya warga di sana itu pergi berbelanja setiap 1 bulan sekali dan yang dibeli langsung sebanyak ini ya. Ada gas, ada pokoknya kebutuhan pokok semua ada. Oh, kalau tidak ada barang, 50. harganya 50.000 dari desa menuju kota ya. Iya. Tapi kalau ada barang penuh seperti ini bisa sampai 70.000. Perjalanan yang ditempuh lebih dari 3 jam, tergantung cuaca pada hari itu. Menempuh medan perjalanan yang terbilang berat, kejutan di perjalanan pun menjadi cerita tersendiri. Ini kita mengalami trouble, mesinnya tiba-tiba rusak. Jadi inilah kenapa kalau pergi ke desa kita harus berbarengan. Dorong ke depan. Dorong. Tak kau mendorong Aduh. Luar biasa. Mundur lagi nih. Ini jalanan menanjak. Ayo mundur. Ayo pindah. Awas, mundur. Lagi dan. Pindah. Ayo dorong. Biasa. Terus. Ya. Keburu lagi. Mendorong mobil beramai-ramai tentu bukanlah hal sulit. Perjalanan pun bisa berlanjut. Nih, kabutnya sudah mulai tebal. Jadi udah mulai dingin juga. Kita berada di ketinggian 750 mdpl. Wah, pantesan aja ya, Bu. Saya mau berlindung dulu nih. Jangan. Ini padahal belum di desa terakhir ya. Tapi kabutnya udah setebal ini. Apalagi nanti di desa Leta. Pasti lebih dingin cuacanya. Di pertengahan jalan, kami harus berhenti sejenak, memastikan mobil siap menembus medan berlumpur yang ada di depan. Kenapa ini, Bu? Hah? Kenapa ini? Mau di pasar
menanjak dan cukup ekstrim, makanya ban di sini harus dipasangin rantai supaya bisa melewati jalan yang berlumpur. Dalam satu mobil biasanya dipasangin rantai itu 3 ban. Karena kalau 1 atau 2 mereka tidak akan kuat. Dan kalau 4-4-nya dipasangin rantai, itu nanti malah jadi lambat pergerakannya. Jadi 3 saja cukup. Sekarang bannya udah ready untuk melewati jalan yang penuh dengan lumpur. Barangnya terlalu berat, sehingga susah menanjak. Pas banget itu mobil belakang juga nggak bisa jalan. Mesinnya mati itu. Perjalanannya selalunya begini. Selalu begini ya, Iya, Bu? kalau cuaca tidak bagus. Ngeri, jadi kita ngumpet dulu di sini. Tali gas yang terputus menjadi bukti betapa sulitnya medan yang dilalui. Ayo, dulu deh. Wah. Wah. Tiba-tiba semua lari ada biawak katanya. Mana, Bang? Wah! Jadi ini dia yang dari tadi kita kejar-kejar. Biawak lewat ternyata. Kirain ada apa, Bang? Saya kaget tadi. Perjalanan saya dikejutkan dengan penemuan biawak yang biasa disebut puarang. Hewan ini memang sering melintas di jalur kendaraan maupun di perkampungan. Kita makan ini enak nih. Iya, beneran? serius. Begini enak loh. Emang pas juga sih, lagi lapar ini. Iya. Dibakar aja apa gimana? Dibakar benar. Dibakar langsung? Abang bawa ini pisau? Bawah, kita Oke. kunci dulu, Hah? terus kita bersihkan isi perutnya, langsung kita bakar aja. Jadi ini pas sekali ada biawak lewat, makanya saya diajak oleh abang-abang untuk masak. Karena pas banget untuk ganjel perut. Perjalanan masih panjang ya, Bang? Iya. Cepat kali. Nah, yuk. Cobain yuk. Coba. Hmm. Mana? Enak loh. Kan? Enak. Enak. Dagingnya ini mirip ayam ya ternyata. Iya. Pertama kali saya coba biawak ini. Pas banget di jalan lapar dapat ini ya. Lihat tekstur. Stamina kembali ini kalau kita makan ginian. Mirip banget sama ayam. Dan memang biawak ini tuh sebenarnya manfaatnya banyak juga, bisa untuk mengobati penyakit asma. Terus apa? Sebagai stamina juga. Oh, yuk kita lanjutlah perjalanan. Ibu, saya kembali. Jadi bisa lanjut perjalanan kita? Oke, lanjut perjalanan kita.
Ayo. Hampir 5 jam perjalanan. Akhirnya saya sampai di Desa Leta. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Akhirnya sampai juga nih di Desa Leta setelah menempuh perjalanan panjang sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Leta merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembang dengan luas wilayah lebih dari 1.800 hektar. Tersebar di beberapa kampung, tempat tinggal mereka berjauhan, tidak seperti kampung pada umumnya. Sapi merupakan hewan ternak utama di Leta karena berperan penting bagi proses pengolahan sawah. Sistem memelihara sapi di sini dilepas liarkan untuk mencari pakan. Ketika musim tanam tiba, sapi-sapi akan dibawa kembali ke kandang. Ada cara unik untuk memanggil hewan berkaki 4 ini. Sia. Jadi memang kalau di Desa Leta ini cara manggil sapi pakai nama sia. Padahal sia itu artinya garam ya. Jadi garam atau sia ini memang salah satu cara atau salah satu makanan untuk menjinakkan sapi. Ini memang nggak biasa ya, sapi-sapi ngedeketin saya. Padahal saya orang baru di sini. Biasanya mereka harus kenal dulu sama bau kita, tapi ini udah langsung mendekat nih karena saya punya sia. Sia. Nih coba ya, kalau saya jalan dia ngikutin nggak ya? Sia. Udah nggak kecium baunya ya? Sia. Ayo ikut aku, sia. Ada yang mulai ikut nih. Sia. Wah, kaget. Sia. Beruntung, kedatangan saya bertepatan dengan aktivitas masyarakat yang dilakukan setiap 4 tahun sekali, yaitu penandaan sapi. Belasan sapi digiring ke kandang tempat penandaan. Jadi ini alat untuk menandai sapinya harus dibakar dulu supaya panas, baru nanti ditandai ke badan sapi. Penandaan sapi di sini dengan cara branding atau pengecapan, yaitu memberikan tanda kepemilikan pada kulit. Bentuk tanda ini bisa berupa nomor ternak atau inisial untuk mengetahui siapa pemiliknya. Jadi memang alat untuk menandainya itu ada inisial hurufnya. GRT artinya nama kampung sini. Oh berarti supaya tidak tertukar-tukar ya sapinya. Oh jadi satu kampung tandanya harus GRT ini? Garoto. Oh begitu. Kita panasin lagi. Untuk menandai sapi harus dilakukan secara bekerja sama. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Karena proses penandaan sapi ini cukup jarang, makanya banyak sekali pemilik-pemilik sapi datang berbondong-bondong ke sini karena mau ditandai semua sapinya. Pengecapan dilakukan di bagian tubuh yang tidak akan memengaruhi nilai ekonomis dari sapi. Biasanya dilakukan pada bagian rahang bahu, kaki belakang, atau pada pangkal ekor. Setelah dicap, langsung diberikan air agar tidak terjadi infeksi dan luka bekas penandaannya cepat kering. Proses penandaan sapi ini tidak semudah yang saya bayangkan. Kita harus benar-benar mengikat sapinya supaya bisa tertanda sempurna. Nah dia habis lemes seperti ini, setelah ikatannya dilepas dia langsung bangkit lagi. Luar biasa memang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Desa Leta masih berlanjut. Kali ini saya mau mencari salah satu sumber pangan alternatif berupa umbi-umbian. Untuk mencarinya, kami harus pergi ke hutan dengan perjalanan yang menguji adrenalin.
untuk mendapatkan bahan pangan, kita memang harus berjalan ke atas sana. Jalurnya cukup ekstrim. Makanya saya bawa teman-teman dari Mapala. Gimana Bang? Aman ini? Insyaallah aman. Insyaallah aman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Adrenalin saya semakin terpacu melihat tangga yang hanya bersandar pada batuan tebing. Dan memang tangga ini cukup jauh ya jaraknya antara anak tangga satu dengan satunya lagi. Bahkan ada yang sudah tidak ada ini bolong. Jadi ekstrim memang. Jadi sebenarnya ini adalah satu-satunya jalan tercepat supaya bisa sampai di atas. Karena kalau misalnya lewat bawah itu kita harus muter 3 jam perjalanan. Lewat sini 1 jam aja cukup. Aduh, jadi memang kayu yang dipakai untuk membuat anak tangga ini tidak bisa kayu sembarangan. Harus kayu ulin. Kayu yang benar-benar kuat dan bisa bertahan hingga puluhan tahun ya Bang. Dah. Yuk naik. Terbayarkan sudah perjalanan saya dari bawah tadi sampai sekarang ada di pinggir tebing seperti ini. Luar biasa pemandangannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke abang, luar biasa sekali. Sampai juga akhirnya. Mana Bapak? Bapak, saya udah berhasil sampai. Senang sekali rasanya. Akhirnya sampai di puncak. Mana? Aduh. Ini sudah. Ini dia umbinya. Biasa disebut umbi gadung, tapi kalau di sini sebutannya adalah sikapa. Sikapa. Bentuknya memang ini ya, punya rambut, akar rambut ini loh. Sikapa atau umum disebut umbi gadung bisa tumbuh di hutan kering atau lokasi yang minim unsur hara. Tumbuh menjalar dengan tinggi mencapai 10 meter. Sikapa juga tumbuh baik di suhu antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Ini memang tidak bisa ditarik dari atas karena dia punya batang itu berduri. Jadi kita harus gali-gali terus. Kita dapat segerombol ini sebanyak ini. Tapi yang bawah-bawah ini ya, mengkerut-kerut gitu bentuknya dia. Aduh, semut lagi. Baik tumbuh semut di sini. Ayo kita bongkar yang sana. Wah, ini baru satu pohon aja dapatnya udah sebanyak ini. Jadi cara mengetahui kalau di dalam ini sudah banyak umbinya, itu dari daunnya. Kalau misalnya daunnya sudah tumbuh ke atas dan juga banyak, nah itu pasti udah dijamin kalau umbinya banyak. Dan ciri-ciri daunnya itu seperti ini. Ada 3 helai, gabung jadi 1. Oke, sudah banyak sudah ini. Sudah banyak ini ya? Banyak sudah ini. Aduh, saya turun. Oke, kita kembali saja yuk Pak ke desa. Habis ini, sikapa mau kita olah supaya tidak beracun. Seperti apakah olahnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, kita sudah disambut ini Pak. Halo Ibu. Kita datang bawa sikapa.
Sikapa mengandung asam sianida, makanya harus melewati proses yang panjang agar aman dikonsumsi. Jadi proses pengolahan sikapa ini memang cukup panjang. Dia harus dikupas terlebih dahulu. Tapi dikupasnya itu juga perlu teknik tersendiri. Bagian tunasnya itu harus selalu berada di atas seperti ini. Terus baru nanti dikupasin ya. Soalnya kalau di bawah nanti itu bisa beracun. Suara ya. Di Desa Leta sendiri, gak banyak orang yang bisa mengolah sikapa yang masih mentah karena tidak bisa sembarangan. Ini yang dibersihkan juga bagian getahnya karena dia itu gatal. Iya, gatal. Jadi benar-benar harus hati-hati. Setelah itu nanti dikupas tipis-tipis, baru deh direndam. Dan cara motongnya juga tidak sembarangan. Bentuk tunasnya, tadi mana? Nah, bentuk tunasnya yang di atas ini harus ditidurkan. Barulah kita bisa mulai parut. Potong-potong. Karena kalau tidak, nanti bisa beracun. Mual ya. Mual-mual, muntah-muntah nanti itu bahaya. Wah, sudah banyak ini, Bu. Kita campurkan air dulu ya. Iya. Untuk direndam. Mana? Ini. Oh, itu. Jadi memang sikapa ini tidak bisa langsung diolah. Dia harus direndam dulu pakai air kurang lebih selama 3 hari. Nah, kalau yang ini hasil yang sudah direndam kemudian dikeringkan. Tapi kalau mau diolah, ini dia. Yang kering tadi kita rendam selama setengah jam, baru habis itu bisa dikukus. Sikapa lalu direbus agar teksturnya menjadi lebih lunak dan lembut. Makanan ini biasanya disandingkan dengan sop khas dari Desa Leta. Ini ditunggu berapa lama, Bu? Ya, 30 menit. 30 menit ya? Oke, sambil saya menunggu, mau bantuin Ibu bikin sop. Nah, lengkap sudah ini. Soko sikapa dicampur dengan sup. Mudah. Ya, sup. Langsung saya cobain aja nih. Enak. Rasanya memang ada manis-manisnya gitu sedikit. Pantas saja warga desa berani datang ke hutan untuk mencari ini sikapa. Karena mengandung karbohidrat yang tinggi dan bisa sebagai pengganti nasi. Walaupun banyak orang bilang ini beracun, tapi kalau pengolahannya pas dan dipadu-badankan juga dengan makanan seperti ini, seperti sop ini, pasti rasanya itu mantap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya tidak hanya mencicipi pengganti makanan pokok saja. Saya juga mau menikmati lauk pauk yang biasa dicari masyarakat Desa Leta sehari-hari. Salah satu aktivitas warga Desa Leta adalah mencari bungkang. Dan nyarinya memang di pinggir-pinggir sungai atau air terjun seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia yang kita cari, bungkang, kepiting kecil-kecil dan larinya juga cepat sekali. Tuh, dia ngumpetnya biasanya di balik-balik batu. Bungkang termasuk kepiting sungai, di daerah lain dikenal dengan sebutan yuyu. Berbeda dengan kepiting laut, ukurannya kecil dan bertubuh gelap.
Memiliki tubuh yang tebalnya sekitar sepertiga dari lebar tubuhnya. Biasanya cara ngambilnya juga dengan tangan kosong saja. Karena terlihat dia punya capit tapi capitnya kecil. Meski bercapit kecil, tetap saja memberi rasa nyeri pada tangan saya. Jadi memang banyak warga yang mencari bukang karena ini menjadi sumber lauk pauk hari-hari. Karena biasanya di sini tuh susah mendapatkan ikan, jadi kepiting juga jadi. Mana? Oh ini. Ya, dia nyapit. Ini dia. Cepat sekali lari. Ayo mana bang? Dingin jadi pulang aja kita. Ya udah deh. Ayo. Ini udah dapat banyak. Abis ini mau kita olah. Kira-kira jadi apa ya? Bungkang harus dicuci terlebih dulu untuk membersihkannya dari kotoran. Oh, abang ini kepitingnya sudah dicuci. Jadi olahan kita sekarang ini namanya uriang bungkang. Karena pakai daun uriang ini. Dan fungsinya itu sebagai pengganti asam. Jadi kalau di sini cukup menggunakan bumbu yang sederhana saja sudah bisa jadi olahan makanan yang enak. Bapak kasih masuk bumbunya. Sudah bisa ini? Sudah bisa ya. Warnanya aja sudah berubah seperti ini nih. Mulai dari kuahnya sampai kepitingnya. Berarti bumbu sudah siap untuk dimasukkan. Nah ini daun uriang ini memang mudah didapatkan. Dia tumbuhnya di pinggiran sungai dan di tempat yang berbatu ya. Tidak perlu waktu lama, uriang bungkang siap disajikan. Apa perpaduan antara asin, asam, dan dagingnya yang manis. Aduh. Lahap semua makan ya? Ya. Mantap. Barusan jumpa. Dia dagingnya sedikit tapi wah mantap sekali nih untuk dinikmati. Apalagi kuahnya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Walaupun Desa Leta ini jauh dari kota dan juga pasar, tapi kita tetap bisa menikmati hasil alamnya. Mulai dari hutan, bahkan sampai air terjun seperti ini aja bisa ada yang kita manfaatkan. Banyak sekali kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang.